Shalom saudara, berjumpa lagi kita di program Kacamata, masih bersama dengan saya Peter Chandra. Nah saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita yakin bahwa seluruh persediaan dalam kehidupan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Cuma Tuhan yang mampu mengubah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi sesuatu yang ada. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Lantas pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sikap kita setelah melihat begitu banyak berkat Tuhan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, jawabannya paling sederhana adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, bersyukur atas apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya untuk kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Ada banyak hal sebetulnya. Salah satunya adalah dengan menikmati penyediaan Tuhan. Nah, itulah saudara yang akan menjadi topik program Kacamata kali ini. Menikmati penyediaan Tuhan. Bagaimana caranya? Mari saudara, kita akan lihat sama-sama pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham hanya di program Kacamata. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku, setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih
Kalau saudara hari ini berkata, saya sudah ada berkat, puji Tuhan. Berarti tinggal langkah berikutnya, menikmati bersama Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan-Nya atas hidup kita dari waktu ke waktu, dari hari lepas hari sampai dengan saat ini. Dan kita percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bukan hanya sampai hari ini saja, tapi Tuhan juga menyediakan yang terbaik besok dan seterusnya. Kita imani itu supaya kita boleh mengalami sesuatu yang berbeda. Saudara, hari ini saya akan memulai dengan Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ketika Tuhan bangkit dan menampakkan diri yang ketiga kali di tepi danau Tiberias, Tuhan bertanya kepada murid-murid, adakah mereka mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, "Tidak ada." Namun pada kenyataannya, saya langsung lompat ke ayat yang ke-11, saudara. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jadi awalnya tidak ada, Yesus hadir, Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala lagi, dan nyatanya mereka menangkap jumlah ikan yang besar. Saudara, kalau kita ke Holy Land, tentunya akan dibawa ke sebuah tempat yang namanya Church of the Primacy of Saint Peter. Jadi tempat di mana diyakini bahwa Yesus menampakkan diri yang ketiga kali, di mana murid-murid tidak punya lauk pauk, dan Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala lagi. Mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Dan sungguh pun sebesar dan sebanyak itu, jala mereka tidak koyak. Artinya orang yang menerima berkat dari Tuhan, saudara, meskipun besar jumlahnya, banyak jumlahnya, tidak akan koyak imannya. Karena mereka tetap mengasihi Tuhan, meskipun hartanya banyak. Nah, hari ini, saudara, kita akan sama-sama belajar satu tema, Joy in God's Provision. Menikmati penyediaan Tuhan. Kalau saya boleh gambarkan, dari tidak ada, adakah lauk pauk? Tidak ada. Menjadi ada. Setelah ada, mereka menikmati bersama Yesus. Kalau saudara hari ini berkata, saya sudah ada berkat, puji Tuhan. Berarti tinggal langkah berikutnya, menikmati bersama Yesus. Kalau tidak ada, kita doakan, dari tidak ada menjadi ada. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah bukan tidak ada dan adanya, tapi menikmati bersama Yesus. Kenapa ini penting, saudara? Kalau menikmati sendirian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menikmati tidak bersama dengan Yesus, maka hati kita melekat kepada uang, hati kita melekat kepada harta kita. Dan apa yang terjadi? Maaf saudara, banyak orang tidak bahagia meskipun mereka punya banyak harta. Kalau kita menikmati bersama Yesus, kita mengucap syukur, kita menikmati bersama dengan Yesus, maka kita libatkan Tuhan Yesus dalam setiap usaha kita. Hasilnya pasti akan berbeda, saudaraku. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Pengkhotbah 6 ayat 1. Apa itu? Ayat yang kedua, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, kenapa tadi saya bilang harus menikmati bersama Yesus? Karena kalau tidak menikmati bersama Yesus, saudara, ayat ini kalau kita renungkan, ada yang dikaruniai Allah, harta benda dan kemuliaan. Harta benda uang, kemuliaan mungkin pangkat, jabatan, ya, sehingga tak berkekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah. Jadi kita berdoa,
minta sama Tuhan bukan hanya berkat yang saudara terima, pangkat, jabatan, segala macam nggak salah kan. Masing-masing orang berusaha, masing-masing orang diberkati, puji Tuhan. Tapi kita juga berdoa minta sama Tuhan kuasa. Kuasa untuk menikmati. Makanya kalau kita minta kuasa untuk menikmati, maka sudah pasti kita menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana kita bisa menikmati penyediaan Tuhan? Ini penting saudara ya. Bisa menikmati, ini sangat penting. Karena orang punya banyak tapi nggak bisa menikmati, itu kesia-siaan kata firman Tuhan tadi. Mari kita lihat Mazmur Asaf. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat yang berikutnya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ada apa ini? Mau menikmati penyediaan Tuhan, joy in God's provision, tapi kok nyaris tergelincir ini? Kenapa? Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Aku cemburu. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Kok kayaknya enak ya orang-orang fasik. Aku hampir tergelincir. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kok kayaknya enak ya. Pertanyaannya saudara. Apakah kita sedang iri hati dan menganggap banyak orang lebih baik hidupnya? Apakah kita saat ini sedang tidak terima atau melihat kok enak ya dia. Kok saya sudah rajin, saya sudah beribadah, sudah berdoa, percaya Tuhan. Kok hidupnya nggak seenak dia. Nah ini seringkali fakta yang kita lihat dan bahkan maaf kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita lihat berikutnya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Fakta-fakta yang tadi kita alami, yang kita lihat akan berakibat. Jadi mengakibatkan hati kita merasa jangan-jangan sia-sia nih. Kita udah jaga semuanya bersih, jangan-jangan sia-sia. Makanya saya tulis jangan sampai kita menganggap semua hal baik yang telah kita lakukan adalah sia-sia. Bahaya ini saudara. Semua hal baik yang saudara dan saya lakukan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Kalau sampai kita menganggap demikian, ya mungkin kita sedang lelah saja. Kita perlu tenang sejenak, minta Tuhan menjamah hati kita, pikiran kita, sehingga kita mengerti bahwa semuanya yang sudah kita lakukan yang baik tidak sia-sia. Saudara, ayat 17 dari Mazmur 73, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan. Nah ini penting nih saudara. Kita lihat kok orang dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak doa, dia kok kayaknya fine-fine aja. Tapi ayat ini ditulis, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi yang perlu kita renungkan sama-sama, jangan banding-bandingkan. Ini yang paling parah nih saudara. Yang membuat kita nggak bisa menikmati penyediaan Tuhan, joy in God's provision, adalah ketika kita membanding-bandingkan. Jadi jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik. Apalagi kita bilang, kok dia lebih enak? Tahu dari mana dia lebih enak? Saya suka lihat media sosialnya. Saudara, apa yang ada di media sosial itu mungkin 2-5%. Kebanyakan malah 5% ya. Kan tidak mungkin suami istri lagi ribut, terus suaminya bilang buat istrinya, sebentar mah kita videoin dulu terus kita upload di media sosial. Enggak mungkin dong, ya kan? Hal-hal yang baik saja yang kita akan upload. Jadi jangan membanding-bandingkan, semua orang punya masalah dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa menikmati penyediaan Tuhan, menikmati apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Yang kedua, hanya 2 pesan saja. 2 Korintus 12 ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini kata Rasul Paulus ini. Ada duri dalam daging, ada sesuatu yang begitu tidak mengenakan, saudara ya.
Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kalau dikatakan sampai 3 kali, berarti ini bukan lagi hal-hal yang biasa. Ketika saudara meminta sesuatu pertama kali, kedua kali, ketiga kali, berarti itu sangat menekan, sangat mengganggu, sehingga saudara akan merasa bahwa tidak nyaman ketika ada masalah itu. Saudara, Rasul Paulus seorang yang sangat hebat sampai 3 kali minta. Berarti dia sangat terganggu, saudara. Nah, tapi hari ini kita mesti lihat sama-sama dulu, saudara. Apakah kita termasuk orang yang punya kemauan keras sesuai maunya kita? Apakah kita termasuk orang yang punya kemauan keras? Kemauan keras ini bagus kalau untuk bekerja, melayani, cinta Tuhan itu bagus. Tapi jangan sampai kemauan kerasnya sesuai dengan maunya kita. Maunya aja, mau salah pun gak peduli, yang penting saya maunya itu. Rasul Paulus awalnya kan gitu kan, minta sampai 3 kali berarti kan sekali dia merasa, waduh 2 kali, dia orang hebat, saudara. Tapi kalau minta sekali, 2 kali, 3 kali berarti dia pengen juga ini selesai gitu. Dan dia melihat bagaimana Tuhan pakai dia yang luar biasa, kok ini gak diangkat gitu. Tapi mari kita lihat rencana Tuhan selalu baik dan indah. Pada ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Akhirnya Paulus jadi berubah ketika Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Katakan sama-sama dengan saya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, bagi saudara dan keluarga, bagi saya. Sehingga dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Saudara, yang kedua, jangan paksakan keadaan ikut maunya kita. Jangan paksakan keadaan ikut maunya saudara dan saya. Sometimes kita perlu tenang sejenak. Kita tenang berdoa supaya kita mengerti apa yang menjadi rencananya Tuhan. Karena Tuhan berencana selalu baik. Tidak ada yang salah dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau saya gambarkan, saudara dan saya sedang haus ya. Haus banget ya. Kemudian kita butuh apa kalau haus? Butuh minum ya. Ini ada saya gambarkan gelas isinya air putih gitu kira-kira ya. Air. Nah kemudian kita berdoa, Tuhan berkati air ini supaya aku nggak haus lagi. Terus ternyata aku masih haus ya. Berdoa lagi, Tuhan berkati air ini supaya aku nggak haus lagi. Tapi kok masih haus ya? Kenapa masih haus? Karena kita cuma berdoa, Tuhan berkati air ini, tapi kita nggak minum. Setelah berdoa, berkati air ini, minumlah airnya. Supaya kita tidak haus lagi. Kita dengar firman Tuhan. Kita diberkati dengan firman Tuhan. Apakah kita memakan firman Tuhan itu? Artinya menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan katakan, renungkanlah ya siang dan malam. Sepanjang siang, sepanjang malam, renungkanlah supaya itu menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa supaya kami semua boleh menikmati penyediaan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yang termulia buat setiap kami. Hamba berdoa buat pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau jamah Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan buat setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau saja yang berkehendak, Engkau saja yang melakukannya. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami belajar tidak memaksakan kehendak kami. Karena apa yang menurut kami benar belum tentu benar dan baik. Tapi apa yang menurut Tuhan benar dan baik itu pasti yang sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Victor Abraham yang sudah berbagi pesan firman Tuhan kepada kita semua di program Kacamata kali ini. Saudara, firman Tuhan mengajarkan agar kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan sendiri menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Nah mari saudara, mulai saat ini kita mau terus bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita mau menikmati semua berkat yang sudah Tuhan siapkan
dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu saudara, perjumpaan kita di program Kacamata kali ini. Tapi ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor dimanapun Anda berada. Saya Peter Chandra pamit, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you. Gave his only son. Even though he's alive, to cleanse me from my sins. God has won my heart. Chains up, cast away my shame, made me whole again. He died on Calvary. He paid the price for me. Jesus, your blood was shed for me. Oh, Jesus, Jesus, your cross has set me free. Set me free. Jesus, you have overcome the grave. Death could not hold